Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku dan rekan-rekan dari kelompok 3 akan membahas mengenai proses kebijakan dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaisi MPD. Nah, pada pembahasan kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh Kang Faisal Fasawiguna dan Teh Putri Wulandari dari kelompok 3. Oke, kita mulai pada pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Kang Faisal Fasawiguna. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai proses kebijakan. Apa sih proses kebijakan? Proses kebijakan yaitu serangkaian tahapan yang dilalui dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kebijakan. Menurut Simanjuntan, 2015 mengatakan bahwa kebijakan biasanya digunakan oleh aktor dan institusi organisasi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sistem pemerintah. Banyak yang menghubungkan kebijakan dengan politik dikarenakan kebijakan berhubungan dengan tindakan politis dan konsekuensi politik. Maka, ada pernyataan bahwa kebijakan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oke, kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai konsep proses analisis kebijakan pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Gialvenia. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai konsep proses analisis kebijakan pendidikan. Nah, dalam proses analisis kebijakan terdapat beberapa proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Nah, tujuannya buat apa sih gitu? Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, adapun proses analisis kebijakan tersebut yaitu yang dikemukakan oleh Keban tahun 2015. Yang pertama, inisiasi. Nah, pada tahap inisiasi ini adalah tahap awal ketika adanya masalah yang bersifat potensial gitu. Permasalahan potensial tersebut dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara tepat, kayak gitu ya. Nah, pada fase ini belum dituntut untuk dapat merumuskan permasalahan. Namun, diperlukan sebuah pemikiran yang lebih lanjut gitu. Apakah permasalahan ini diperlukan untuk dirumuskan atau tidak? Seperti itu. Nah, pada tahap ini juga dilakukan proses inovasi dalam melakukan konseptualisasi dan membuat kerangka permasalahan secara umum. Selain itu juga diperlukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilihan kebijakan yang dirasa dapat untuk dikembangkan. Terus yang kedua, ada estimasi. Nah, pada tahapan ini, estimasi diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan, dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Nah, tahap ini masalahnya difokuskan dengan menggunakan metode Olian yang bersifat proyektif dan empirik. Nah, agar dapat diketahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini apa gitu. Pengkajian yang difokuskan pun kepada evaluasi terhadap luaran yang akan dihasilkan melalui pendekatan teknis lainnya. Terus yang ketiga ada seleksi. Nah, tahap ini adalah berkaitan dengan keputusan. Nah, setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan, maka diperlukan pemilihan kebijakan. Nah, sehingga diperlukan seleksi atau pengambilan keputusan ini. Terus yang ketiga ada implementasi. Nah, tahap implementasi ini adalah tahap melaksanakan pemilihan yang telah disepakati. Nah, tahapan implementasi ini biasanya saran untuk melakukan uji kelayakan pilihan yang dipilih secara nyata gitu. Pada tahapan sebelumnya kan kebijakan masih dalam bentuk pemikiran, sedangkan pada tahapan implementasi ini kebijakan dapat dilaksanakan secara nyata atau langsung diimplementasikan ya, langsung diterapkan gitu. Nah, terus selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah pada tahapan inisiasi dan estimasi. Sifat tahapan bersifat antisipatif, sedangkan pada tahapan seleksi ini lebih bersifat kekinian gitu. Pada tahapan implementasi lebih bersifat transformasi ke dalam dunia nyata, sedangkan pada tahap evaluasi lebih bersifat retrospektif. Terus pada tahapan ini juga berusaha untuk menemukan jawaban yang mengenai sejauh mana sih kebijakan yang dipilih berhasil gitu.
Pada tahapan ini, dilakukan pengukuran dengan indikator yang telah dilakukan, yang memang sudah dikonsep gitu, bagaimana cara untuk mengevaluasi sebuah kebijakan ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada terminasi nih. Terminasi ini adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan. Nah, terminasi ini dilakukan ketika sebuah kebijakan tersebut memang tidak dibutuhkan pada masa ini gitu. Dan mungkin itu cocok untuk masa depan atau masa yang sebelumnya sudah ada gitu, sehingga itu harus diinovasikan gitu ya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Putri Wulandari dan Kang Faisal Fasabiguna. Model perumusan kebijakan pendidikan. Pertama, model kelembagaan. Menurut Wibowo tahun 2013, model kelembagaan berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan. Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Sedangkan menurut pendapat Fatham pada tahun 2020 menyatakan bahwa model lembaga merupakan model yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Oleh sebab itu, model kelembagaan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah. Model kelembagaan ini memiliki keunggulan yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Sedangkan kelemahan dari model ini yaitu tidak memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri. 2. Model sistem. Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Model sistem ini disebut juga dengan model deskriptif. Menurut Triasuti tahun 2003, model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Pine dan Naumes. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini, pembuat kebijakan dilihat perannya dari proses perancangan maupun pengkoordinasian dalam menemukan pemecahan masalah yang akan memformulasikan kesempatan dan menggunakan bantuan dari aspek internal maupun aspek eksternal. Memberikan kepuasan sesuai dengan permintaan lingkungan dan dapat memberikan kepuasan terhadap pembuat kebijakan. Model sistem ini memiliki kelebihan, yaitu input dan proses yang jelas, serta sesuai prosedur sehingga menghasilkan output yang jelas. Sedangkan efisiensi waktu menjadi kelemahan dari model ini dikarenakan membutuhkan waktu yang banyak dalam menampung input dan melakukan proses sebelum dilahirkannya kebijakan. 3. Model penyelidikan campuran. Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mix scanning yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Penggunaan model penyelidikan campuran dapat digunakan pada proses kebijakan pendidikan dengan mengambil keputusan yang dilakukan secara inkremental dan rasional. Pada model ini memiliki kelebihan yaitu melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan lebih terperinci. Sedangkan kelemahan pada model ini, pembidikan permasalahan tersebut terkadang hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantauan. 4. Model proses. Model proses mengasumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Adapun tahapan perumusan kebijakan dengan model proses, yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merumuskan perancangan kebijakan, pengesahan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Penerapan model proses ini dalam kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan dengan mengikuti setiap tahapan agar mendapatkan kebijakan yang tepat. Adapun kelebihan pada model ini yaitu kebijakan yang lahir merupakan bentuk kefokusan terhadap elemen irasional perumus kebijakan dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat. Namun, yang menjadi kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat disahkan. 5. Model teori elit. Teori elit mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan. Teori elit ini berpandangan bahwa demokrasi yang dijalankan secara penuh akan memungkinkan adanya bias dalam merumuskan kebijakan. Model ini lebih banyak mempertimbangkan kepentingan elit dibandingkan tuntutan dari masyarakat, sehingga diperlukannya kebijaksanaan kaum elit politik untuk dapat merumuskan kebijakan yang berlandaskan kepentingan umum. Adapun kelebihan pada model ini, yaitu memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih cepat yang dilandasi dengan konsep dan teori pakar ahli, sedangkan kelemahan dari model ini yaitu kebijakan tersebut tidak ditampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui kebijakan yang telah ada dan wajib untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya ada model rasional. Menurut Latipa 2016, model rasional merupakan model kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya,
model ini digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Model rasional berasal dari pemikiran rasionalisme dan positivisme yang bersifat ilmiah. Hal ini dikarenakan model rasional meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui metode yang ilmiah dan rasional. Media rasional memiliki kelebihan, yaitu kebijakan yang akan dilahirkan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun, kelemahan dari model ini yaitu keterbatasan rasional intelektual dari si pembuat kebijakan. Selanjutnya ada model inkrementalis. Menurut Handrian et 2021, model inkrementalis merupakan bentuk dari kritik model rasional. Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional, dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual, dan biaya. Model inkrementalis merupakan model yang tidak melakukan proses sehingga kurang tepat jika digunakan dalam proses perumasan kebijakan, dikarenakan kebijakan dalam pendidikan bersifat kontinu dan memakan waktu yang lama. Pada model ini memiliki kelebihan yang kebijakan yang dilahirkan lebih cepat, karena kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan yang dianggap paling tepat tanpa memikirkan alternatif lainnya. Namun, kelemahannya adalah kebijakan hanya dapat diterapkan pada permasalahan yang bersifat rutin. Selanjutnya, ada model analisis kebijakan pendidikan. Menurut Chapibi 2019, model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan, dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam sebuah kebijakan. Dalam model ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu model prospektif yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan, ada model retrospektif dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan, dan model integratif dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan. Pada model analisis kebijakan pendidikan, memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, kebijakan ini akan membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih banyak. Nah, yang terakhir yaitu model pendekatan implementasi kebijakan publik. Menurut Nasiri dan Hermawan pada 2017 mengatakan bahwa model pendekatan implementasi kebijakan publik terdapat 2 pendekatan, yaitu kontrol dan komando atau top-down, serta pendekatan pasar atau bottom-up. Pendekatan ini mengacu kepada model kerangka kerja yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Pendekatan top-down dilahirkan dari tingkat atas atau pusat, sedangkan pendekatan bottom-up lebih bersifat rasional. Model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Model ini memandang proses dari perubahan politik dan sosial, yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal untuk memperbaiki persalahan yang terdapat pada masyarakat. Jadi, penerapan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasiannya pada dunia pendidikan. Maka, dapat disimpulkan bahwasanya perumusan kebijakan pendidikan penting untuk dilaksanakan agar tujuan pendidikan yang telah disusun dapat tercapai secara maksimal. Terdapat beberapa model dan konsep pada perumusan kebijakan yang harus diperhatikan dan dapat disesuaikan dengan kondisi perumusan kebijakan tersebut. Alhamdulillah, seluruh rangkaian materi telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mau mendengarkan dan menyimak video dari kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.